السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Hamba Allah sepantasnya bagi setiap kita yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah senantiasa menghadirkan hatinya dan juga pikirannya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ia berdoa kepada Allah dengan lisannya sementara hatinya tidak hadir, karena doa jika hanya diucapkan oleh lidah dan tidak dengan menghadirkan hati, maka hal yang demikian itu tidaklah mengundang dikabulkannya sebuah doa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Hakim, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih dari jalan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Ud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian selalu kepada Allah Zat yang Maha Tinggi dan kalian yakin bahwa doa kalian itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahi. Akan tetapi hendaknya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai dan juga bermain-main. Maka wajib bagi setiap hamba ketika ia meminta kepada Rabb-Nya, ia menghadirkan hatinya dan juga pikirannya. Ia mentadabburi atas ucapan-ucapan yang akan ia sampaikan kepada Rabb-Nya, dan tidaklah doa itu dikeluarkan oleh lidahnya, melainkan berdasarkan dari hati yang paling dalam. Ya, tidaklah doa terucap oleh lidah, melainkan doa tersebut bersumber dari hati yang paling dalam, dari keikhlasan yang hakiki. Berikutnya, ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, maka pastikan kita menjauhkan diri kita dari doa-doa yang dapat mencelakakan diri kita, mencelakakan anak-anak kita, dan juga dapat mencelakakan harta-harta kita. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh manusia ketika mereka berada pada kondisi kemarahan yang teramat sangat, dalam kondisi teramat sangat marah, maka ia pun tidaklah ia berdoa terhadap sesuatu, melainkan doanya itu mengandung keburukan. Dan ternyata pada kondisi tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala berijabah doanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya meminta kepada orang tua untuk menjaga lidahnya, menjaga lisannya dari berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah yang sifatnya keburukan untuk anak-anak, yang sifatnya kehancuran untuk harta, yang sifatnya kehancuran untuk keluarga. Karena yang demikian itu sesuai dengan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah kehancuran untuk jiwa-jiwa kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian meminta kepada Allah kehancuran untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah pula kalian meminta kepada Allah kehancuran untuk harta-harta kalian.
la tuwafiqu min Allah sa'ah yus'alu fiha 'ata'un fayastajib lahu. Maka boleh jadi seseorang meminta kepada Allah suatu waktu pada satu keadaan dan ternyata permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata permintaan orang tua untuk kehancuran terhadap diri dan juga anak dan juga harta ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya penyesalan selalu adanya di belakang. Maka mudah-mudahan hadis ini dapat mengingatkan kita selalu akan bahaya mendoakan anak dengan doa yang tidak benar, dengan doa kehancuran wal iyadzu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat mulia Jabir. Akan tetapi yang benar adalah ketika orang tua dalam kondisi teramat sangat marah mendapati kerusakan yang ada pada anak-anaknya, sebaiknya ia mengatakan hadakallahu ya waladi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah wahai anakku tercinta, atau ghafarallahu laka ya bunai, atau semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu wahai anakku tercinta. Mengapa harus terucap ucapan-ucapan ini? Karena sejatinya manusia semuanya akan mati atau semuanya akan meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia terputuslah semua amalan kecuali atau terputuslah semua amal ibadah atau pahala kecuali jika ia meninggalkan salah satunya adalah meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas hidayah dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala bentuk dosa dan maksiat baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan. Juga tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di syurganya bersama para nabi, para orang saleh, para syuhada, yang mana mereka adalah sebaik-baik teman. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.